PKS yang bucinnya setengah mati kepada Anies Baswedan meskipun nggak dianggap oleh Nasdem. Memang sekarang ini PKS lagi dilema banget. Mau gabung ke koalisi, ini ada PKB, nggak mau gabung, ini kemudian nanti takut nyungsep. Ini dari nama aja dulu, nama Koalisi Perubahan. Ini ternyata sekarang sudah berganti. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari PKS yang bucinnya setengah mati kepada Anies Baswedan meskipun nggak dianggap oleh Nasdem. Memang sekarang ini PKS lagi dilema banget. Mau gabung ke koalisi, ini ada PKB, nggak mau gabung, ini kemudian nanti takut nyungsep. Ini dari nama aja dulu, nama Koalisi Perubahan. Ini ternyata sekarang sudah berganti. Ketika dulu Nasdem, PKS, dan juga Demokrat, ini kan menggunakan nama Koalisi Perubahan untuk perbaikan. Sekarang ternyata sudah diganti, meskipun singkatannya sama KPP, tapi ternyata Koalisi Nasdem dan juga PKB ini berganti nama menjadi Koalisi Persatuan untuk Perubahan. Nah, ini kemungkinan ada gejolak karena memang beberapa hari yang lalu Demokrat ini kan mengklaim bahwa Koalisi Perubahan ini adalah usulan dari mereka, inisiasi dari mereka, makanya ketika kami keluar silakan kalian menggunakan nama yang lain. Tapi pihak Nasdem itu mengatakan bahwa ini inisiasi kami, jadi kalau kamu keluar silakan keluar, koalisi ini ada pada kami. Makanya mungkin karena ada gejolak seperti itu, akhirnya diganti namanya menjadi Koalisi Persatuan dan Perubahan. Tapi singkatannya tetap KPP, dan itu juga nggak ngaruh apa-apa. Nggak ngaruh apa-apa. Mereka juga nanti bakalan nyungsep semua. Nah, sekarang posisi PKS. Ketika deklarasi di Hotel Yamato, Surabaya, PKS ini nggak hadir. Di banner juga logo PKS nggak ada, kemudian bendera PKS juga nggak ada. Nah, kemarin ketika PKB dan juga Nasdem konsolidasi untuk tim pemenangan di Nasdem Tower, lagi-lagi PKS juga nggak hadir, bahkan bannernya juga nggak ada, benderanya juga nggak ada. Tapi Caimin ini masih terus berharap PKS ini segera bergabung untuk mendukung koalisi ini. Sementara PKS sendiri sepertinya masih bingung. Karena apa? Karena PKS ini bucin banget kepada Anies Baswedan. Sebetulnya kalau bagi saya sih bukan bucin kepada Aniesnya, karena dia ini takut suaranya tergerus. Sekarang bayangkan, rata-rata pemilih PKS, suara PKS ini adalah mereka yang sangat loyal kepada Anies Baswedan sejak dari 2017 di Pilkada DKI waktu yang lalu. Setelah Anies Baswedan kemudian mendekati masa pensiunnya menjadi gubernur DKI, kemudian akan dideklarasikan oleh Nasdem, ini kan memang juga orang-orang PKS kemudian membuat relawan, kelompok relawan untuk mensukseskan Anies menjadi presiden di 2024. Nah ini, jadi orang-orang di akar rumput PKS yang ada di bawah ini, mereka ini sangat mengidolakan Anies Baswedan. Entah apakah mereka ini mengidolakan ngibulnya. Yang jelas mereka ini sangat mengidolakan mengidolakan Anies. Nah, inilah yang dijaga oleh PKS. Ketika mereka ini kemudian hengkang dari koalisi ini, sementara Anies Baswedan tetap dicapreskan oleh Nasdem, mereka takut suara mereka, elektabilitas partai ini akan semakin nyungsep karena akan ditinggalkan oleh kelompok-kelompok orang-orang yang ada di bawah ini yang sangat mengidolakan Anies Baswedan. Itulah yang ingin mereka jaga. Sementara ketika mereka harus bergabung dengan koalisi ini, di sana ada PKB, ada Caimin. Kita tahu PKS dan PKB ini sepertinya tidak pernah bisa untuk bersatu. Berulang kali terjadi konflik, terjadi gesekan, bahkan beberapa bulan yang lalu di Jember. Ini kan kemudian juga bukan dengan PKB sih sebetulnya, dengan orang NU. Ketika PKS ini
salah satu bacaleknya membuat baliho, kemudian di sana ada logo NU, kemudian Banser ngamuk, Banser marah-marah. Nah ini kan bukti bahwa sebetulnya PKS dengan NU, yang kemudian PKB ini juga banyak diisi oleh orang-orang NU, tidak mungkin bisa bersatu. Dari segi ideologi, pemikiran, kemudian juga secara politik praktis, mereka ini sebetulnya ideologinya berbeda dan nggak mungkin bisa bersatu. Meskipun dulu pernah membuat koalisi semut merah, padahal sebetulnya juga kalau bagi saya itu ya cuman gimmick-gimmick aja, karena mereka nggak mungkin bersatu. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, dengan kondisi PKS yang begitu bucinnya kepada Anies Baswedan, di sisi lain Nasdem ini nggak nganggep PKS sama sekali, dilepeh bahkan. Logonya tidak ada, bendera juga nggak dipasang, bahkan sekarang Nasdem ini mempersilahkan kalau PKS keluar dari koalisi ini. Nah, kan memang sudah nggak dianggap. Karena apa? Karena Nasdem dan PKB saja ini sudah memenuhi presidensial threshold. Kalau ambang batas ini sebanyak 115 kursi di DPR RI, suara dari kedua partai ini sudah 117 kursi, sudah cukup untuk memajukan nama Anies Baswedan dan Caimin. Makanya mereka sekarang sepertinya sudah nggak butuh lagi dengan PKS. Jadi Nasdem dengan PKB ini sama seperti ketika Gerindra kemudian mendepak Caimin karena sudah ada Golkar dan PAN. Mereka ini sama-sama nggak dianggap. Cuman bedanya Caimin ini oportunis, dia memanfaatkan apapun untuk asal bisa menjadi cawapres. Sementara PKS, saking bucinnya kepada Anies Baswedan, dia ini kemudian dilema, kalau tetap ada di koalisi di sana ada PKB, kalau keluar dari koalisi takut suaranya tergerus. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Kondisi sekarang memang seperti itu. PKS sendiri dalam dilema yang luar biasa. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh PKS sekarang? Nah, kita juga masih menunggu. PKS dari pertama kali Anies Baswedan dideklarasikan oleh Nasdem dan juga PKB, Anies Caimin, ini kan PKS sampai detik ini katanya masih mau menunggu sidang atau rapat Majelis Syuro yang akan memutuskan pencalonan Caimin sebagai cawapresnya Anies Baswedan. Tapi mereka kalau saya lihat ini kan memang kecewa dengan cara Nasdem yang tidak sesuai prosedur. Bahkan kalau kita melihat curhat Anies Baswedan dan Caimin di Mata Najwa beberapa hari yang lalu, ini kan Anies mengatakan bahwa Surya Paloh yang menjadi mastermind dari ini semua. Dia yang kemudian mengatakan kepada Anies, lebih baik kita deklarasikan dulu, baru kita minta izin kepada PKS dan Demokrat, daripada kita meminta izin dulu kepada mereka, kemudian belum tentu Caimin ini bisa dideklarasikan. Nah, itulah yang masih menjadi misteri bagi kita semua, kenapa Nasdem dan Anies Baswedan ini buru-buru mendeklarasikan Caimin tanpa meminta izin dulu kepada PKS, tanpa memberitahu kepada Demokrat, yang ini kemudian membuat PKS kecewa karena merasa tidak dianggap, karena mereka sudah berkoalisi tapi secara prosedural Nasdem dan Anies Baswedan ini menyalahi aturan. Sementara Demokrat kita sudah tahu sendiri, mereka sangat kecewa kemudian memutuskan untuk hengkang dari koalisi ini. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, kalau bagi saya, meskipun PKS ada atau tidak ada di koalisi Persatuan dan Perubahan, untuk perubahan, nggak akan ngaruh apa-apa. Mereka ini juga pasti tetap bakal nyungsep. Meskipun toh pada nantinya Anies Baswedan dan Caimin ini sudah bisa didaftarkan ke KPU sebagai capres dan cawapres, sudah pasti mereka pasti akan kalah di putaran pertama. Apalagi kalau misalkan ternyata hanya bisa dua pasang calon, misalkan Ganjar dengan siapa atau Prabowo dengan siapa, Anies tidak bisa mendaftarkan mungkin karena Caimin tersandung masalah korupsi misalkan. Tapi yang jelas sekarang PKS ini dalam kegalauan yang cukup besar, kegalauan yang sangat membingungkan buat mereka. Seperti yang saya sampaikan tadi, mereka masih tetap mempertahankan elektoral, suara mereka di akar rumput, di level bawah, ketika para pendukung Anies Baswedan semua ada di sana. Tapi di sisi lain, mereka tidak ingin bersama-sama dengan PKB. Lalu solusinya seperti apa?
Kalau misalkan Anda bertanya kepada saya, solusinya apa? Ya kalau saya, solusinya mending PKS dibubarin aja. Setuju ya? Saya rasa itu, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.